Sumpah gue benci banget sama serial ini yang baru gue tonton tadi. Ini serial ada di Netflix dan ntar gue kasih tau judulnya. Ini temanya cinta-cintaan, ada 14 episode dan serialnya juga konsep penceritanya unik. Cuma yang bikin gue benci sama serial ini adalah endingnya gitu. Gue kasih tau ya. Ini serial tentang sepasang cowok dan cewek yang baru ketemu pas lagi hari kelulusan mereka dari universitas gitu. Jadi mereka bertemunya pas lagi beberapa hari kelulusan gitu. Jadi kayak ada semacam pesta kelulusan gitu. Disitulah mereka pertama kali bertemu gitu loh. Jadi kayaknya kayak sepanjang mereka kuliah tuh kayak nggak saling ketemu kali, atau nggak saling menyadari satu sama lain. Tapi ya pas hari itu mereka ketemu dan saling suka. Masalahnya ketika mereka saling suka ini, mereka nggak langsung menyatakan perasaan mereka, kayak masing-masing tuh gengsi gitu loh, saling menyangkal, nggak mau bilang duluan kalau gue suka sama lo. Tapi itu baru episode pertama ya, jadi ya udahlah gitu kan, ada 14 episode ya, mungkin ya di episode lanjutnya mereka pacaran. Ternyata tidak, mereka itu akhirnya kayak saling berteman gitu loh, hanya karena mereka saling gengsi untuk bilang gue suka sama lo gitu. Dan dua-duanya kelihatan banget dari cara mereka berbicara, cara mereka ngobrol. Ya kita sebagai penonton bisa ngeliat ya ini orang berdua tuh emang saling suka, saling jatuh cinta. Tapi karena rasa gengsi mereka, itu yang bikin mereka itu jadi sulit untuk jadi pacaran gitu loh. Gue mikir kayak emang ada alasan gitu ya kenapa mereka bisa saling gengsi gitu ya. Si cowoknya ini secara fisik cakep gitu, dan dia juga dari keluarga yang cukup berada gitu, dan dia terkenal sebagai cowok pemain lah gitu kan. Nah sementara si cewek ini yang orangnya biasa-biasa aja, dari segi muka juga biasa-biasa aja, dan cenderung introvert atau nerdy ya gitu kalau gak salah ceweknya ya gitu. Nah alasan kenapa si cewek ini gak mau menyatakan kesukaan dia ke si cowok ya karena takutnya dia si cewek ini malah jadi mainan doang sama si cowok, cuman jadi kayak ya just another fun girlfriend gitu kan. Nah si cowok ini juga gak mau bilang suka sama si cewek ini karena sebelumnya si cewek ini bilang ke si cowok ini, ya gue tuh dulu suka sama lo gitu loh. Ini ceritanya pas mereka udah beberapa episode berikutnya ya. Si ceweknya bilang pas lagi mereka jalan-jalan berdua, mereka jalan-jalan ke luar negeri berdua gitu, kayak apakah itu yang dilakukan oleh seorang teman? Jalan-jalan ke luar negeri berdua, tinggal di hotel yang sama, kamar yang sama gitu. Tapi nggak kejadian apa-apa. Nah pas lagi di liburan itu kan mereka makan malam ya berdua ya. Pas lagi makan malam itu ceweknya ngomong gitu, gue tuh dulu suka banget sama lo, tau gak? Suka banget gitu. Kan cowoknya seneng dong gitu kan. Jangan-jangan sampai sekarang masih suka. Masalahnya ditambahin lagi sama si cewek. Ya tapi kalau sekarang sih udah enggak ya gitu. Dulu sih waktu awal-awal kita ketemu gitu, waktu pas lagi di pesta kelulusan kita pertama kali ketemu, gue suka banget sama lo gitu. Suka banget, kata si cewek. Pas dilanjutkan dengan kata-kata, ya kalau sekarang sih udah enggak sih, udah biasa aja karena kan kita sekarang udah temen gitu. Jadi ya secara perlahan hilang. Jadi perasaan gue sama lu tuh sekarang ya lebih sekedar teman baik aja gitu. Teman baik anjir, tapi liburan berdua satu kamar yang sama. Nah mendengar kata-kata itu si cowok juga jadinya kayak oh oke. Dia tidak tiba-tiba jadi bete, tiba-tiba jadi hilang mood, enggak, tetap nice gitu. Cuma masalahnya si cowok juga jadinya mengurungkan niat dia untuk bilang kalau gue juga suka sama lo gitu. Aduh. Dan akhirnya ya mereka terus berhubungan sebagai teman gitu. Bener-bener sebagai teman gitu. Bukan teman tapi mesra, bukan friend with benefit gitu, bukan sesuatu yang gue lagi ini nih ketemu yuk gitu, skidi papap, enggak. Bener-bener sebagai teman. Karena berikutnya itu mereka menjalani kehidupan mereka masing-masing, walaupun selalu ada momen dimana mereka saling beririsan, artinya kayak saling bertemu gitu loh. Dan ketika saling bertemu kita bisa lihat bahwa mereka berdua itu saling suka. Dari cara mereka menatap, tatapan mereka gitu, itu saling suka. Cuma itu dia gara-gara gengsinya itu loh. Namun pada akhirnya mereka sampai di titik dimana mereka saling bertemu dan kondisinya itu sangat memungkinkan. Dan akhirnya mereka kayak nggak mau gengsi-gengsian lagi lah ya. Akhirnya mereka saling menyatakan saling mau lah. Mereka saling mau dan saling benar-benar mengatakan ya emang gue pengen sama lo gitu, gue suka sama lo. Dan ya akhirnya mereka beneran pacaran sih. Mereka beneran pacaran, menjalin hubungan dan menikah. Masalahnya yang terjadi berikutnya itu adalah sesuatu yang
bikin gua penonton atau mungkin penonton-penonton lain itu mengalami rasa sakit yang luar biasa. Kesel banget, kayak aduh gimana gitu, antara sedih, kesel, benci gitu loh. Kenapa kayak hubungan yang udah dijalin ini bisa begitu gitu loh. Kan gue bilang di awal tadi filmnya unik ya. Kenapa unik? Konsep ceritanya itu yang unik. Jadi durasi ceritanya ini, durasi alurnya ini itu 20 tahun. Tapi dalam setiap tahun yang diambil ceritanya itu cuma 1 hari. Jadi itu kalau nggak salah 15 Juli ya. 15 Juli. Jadi 15 Juli tahun 1988 itu pertama kali mereka bertemu gitu. Abis itu berlanjut ke episode berikutnya di 15 Juli tahun 1989. Lanjut lagi ke episode berikutnya 15 Juli tahun 1990. Jadi apa yang terjadi di tahun itu adalah sesuatu yang terjadi di 1 hari itu aja. Dan itu yang bikin gue ngerasa film ini menarik nih gitu. Konsepnya linear tapi lompat-lompat. Yang bikin kita penonton bisa mengalami rasa patah hati begitu mendalam ketika menonton serial ini, itu adalah kita sudah bisa bersimpati dengan kedua tokoh ini sejak awal. Serialnya tuh bener-bener secara alur sebenarnya lelet sih. Maksudnya perkembangan hubungan mereka tuh secara alur lelet gitu. Tapi nggak bosen nontonnya, karena sepanjang serial ini itu ya masing-masing menjalani hidup mereka masing-masing dan itu nggak membosankan. Si cewek dengan kegiatan dia, aktivitasnya, si cowok dengan kegiatan dan aktivitas dia. Dan di rentan waktu itu pun ya si cewek pacaran sama orang lain, si cowok juga pacaran sama orang lain gitu loh. Walaupun ya mereka tahu mereka tuh saling suka. Dan itu yang bikin kita sebagai penonton merasa terikat dengan kedua tokoh ini, merasa berempati, menyukai kedua tokoh ini, dan kita menginvestasikan hati kita untuk kedua tokoh ini. Jadi begitu adegan yang bikin kita sakit hati itu muncul, itu rasanya tuh kayak anjir, ini sakit banget nontonnya jadinya. Apalagi itu kan terjadi adegan itu tuh terjadi di episode 13. Dan episode 14 itu yang mana adalah episode terakhir adalah kayak semacam validasi dari rasa sakit salah satu karakternya gitu, salah satu tokoh. Kayak ya ditampilin hancurnya kehidupan salah satu tokoh itu, dan kita sebagai penonton juga ikut hanyut dalam rasa hancur itu. Jadi gue waktu nonton episode 14 tuh cuman nelangsa aja gitu, cuman diem nontonnya gitu, kayak ya lo juga hancur ya. Di sini gue juga nontonnya hancur rasanya anjir. Untungnya secara ending memberikan resolusi yang baik. Ada proses di mana salah satu tokoh ini secara kualitas hidup tuh mulai naik lagi, dan dia juga bisa melihat segala sesuatu dengan sudut pandang baru. Walaupun kita sebagai penonton tetap ngerasa kosong sih gitu. Si aktornya ya udah di serial sih udah mulai hidup baru, tapi kita sebagai penonton tetap masih kosong rasanya, masih hampa. Karena sebenarnya kayak anjir lo, kita udah suka sama lo berdua, kita udah menginvestasikan waktu kita buat lo berdua, tapi kenyataannya jadi bikin heartbreaking gitu. Ya lo mau kayak gimana pun ya kita tetap kosong nontonnya. Apa sih serial yang gue ceritain judulnya One Day. You have all these people telling you how great you are. You know, smart, funny, talented. Oi. I've been telling you for years. Serial ini diperankan oleh Ambika Muth sebagai Emma dan juga Leo Woodahl sebagai Dexter. Ada 14 episode sedang tayang di Netflix, dan ya kalau lo nggak mau sakit hati nontonnya jangan nonton lah ya. Gue aja nontonnya yang nggak terlalu mudah untuk dicampur aduk perasaannya untuk sebuah serial atau film drama yang jadi anjir gue kena jebakan Batman nonton serial ini, kesel gue. Untuk serial ini gue kasih nilai 8/10 lah. Oke, sampai jumpa di review gue selanjutnya. Dan kalau nggak mau ngerasa sakit hati dan ngerasa kosong, nggak mau kena jebakan Batman, ya jangan nonton serial ini ya. Itu aja sih saran dari gue. Itu saran dari orang yang sudah merasakan kena jebakan Batman yang bikin orang nelangsa. Sampai jumpa di review berikutnya. Dadah.